البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. Wa an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddih, yaitu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka itu berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr. Pukul mereka dikarenakan tidak sholat dalam keadaan mereka usianya adalah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan di antara mereka di tempat tidur mereka. Hadisun hasan rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Nah, ini adalah sanadnya hasan. Baik. Di sini Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua punya hak untuk memberikan perintah dan larangan. Tidak seperti apa? Tidak seperti ajaran di sebagian buku psikolog yang datang dari Amerika itu. Yaitu apa? Seorang ayah tidak punya hak untuk melarang anaknya, tapi apa? Dia berhak untuk apa? Untuk mengingatkan bahwasanya kalau engkau berbuat ini, saya terdolimi, saya terganggu. Ini yang mereka istilah dengan apa? Pesan aku. Memang ini sangat efektif. Biasanya orang kalau diperintah dan dilarang akan muncul apa? Egonya. Terserah saya, ini hak saya, ini nyawa saya, ini badan saya, dan seterusnya. Ajaran yang salah itu. Tapi kalau diingatkan, yaitu semua hak Anda, tapi sebagaimana Anda punya hak, saya juga punya hak. Jangan sampai saya terganggu, jangan sampai musik Anda keras-keras sehingga mengganggu telinga saya, mengganggu tidur saya, dan sebagainya. Demikian pula asap api Anda jangan sampai masuk. Terserah Anda mau bakar rumah sendiri nggak apa-apa. Yang penting apa? Jangan masuk ke rumah saya sehingga mengganggu pernafasan saya. Itu kalimat yang bagus dan efektif, tapi apa? Itu kurang. Yaitu apa? Betul-betul hak orang tua itu nanti akan diputuskan. Yang penting tidak mengganggu orang tua, maka orang tua nggak berhak untuk melarang. Ini salah besar. Makanya di situ bahkan dia sendiri mengakui metode ini walaupun sangat efektif, tapi dia akan menyebabkan anaknya itu tidak menjadi apa? Taat kepada Tuhannya. Maka dia tidak berhak untuk melarang anaknya itu keluar dengan apa? Dengan pakaian yang nipis dan tidak memakai apa itu pakaian dalam dan sebagainya, tembus pandang. Kenapa? Orang tua nggak akan dirugikan, nggak masalah. Orang tua tidak akan apa? Terdolimi. Yang penting tidak mengganggu orang lain, nggak apa-apa. Terserah saya mau pakai apa atau tidak pakai apa-apa, terserah. Ini sudut pandang materialis dan sangat apa itu? Sangat pendek dari orang-orang kafir seperti itu. Siapa mengira bahwasanya orang tua itu tidak akan terugikan. Kalau anak itu sampai kemudian diambil orang tua akan pening, akan rugi, akan apa? Mengalami sekian banyak kekecewaan, kerugian. Apalagi kalau sampai apa? Anak itu diculik lalu minta tebusan. Siapa yang rugi? Orang tua akan rugi. Atau anaknya kemudian ternoda, nama orang tua akan rusak juga. Jadi jangan disangka bahwasanya dosa yang dohirnya untuk diri sendiri, orang tua tidak akan terugikan atau orang lain tidak akan apa? Ikut terkena imbasnya itu. Cuma apa? Sudut pandang orang kafir memang sangat pendek. Maka dari hadis ini saja kita sudah mendapatkan faedah kalau kaum muslimin beriman kepada nabinya, bahwasanya orang tua punya hak untuk memberikan perintah dan memberikan larangan. Makanya Allah Ta'ala memuji apa itu? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, wa kana ya'muru bis sholati was zakati wa kana inda rabbihi mardiyah. Dia itu senantiasa memerintahkan anak-anaknya, keluarganya untuk apa? Sholat dan zakat, dan dia itu diridhoi oleh Rabbnya. Ini pujian untuk apa? Untuk Nabi Ismail. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah apa? Perintah orang tua diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerintah anak mereka dan melatih anak mereka untuk sholat. Tayyib. Dan juga apa? Hadis ini menunjukkan tentang apa? Betapa pentingnya masalah sholat. Walaupun amalan-amalan lain juga penting, tapi ini adalah rukun Islam terbesar setelah tauhid. Harus anak-anak itu dilatih untuk sholat. Setiap kali mereka mengalami problematika, maka hendaknya mereka dilatih untuk apa? Kembalinya kepada Allah, mencari apa? Mencari jawaban di dalam sholatnya. Makanya amin itu adalah kesempatan besar untuk mendapatkan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Demikian pula ketika apa? Ruku' untuk apa? Memuji Allah. Semakin Allah dipuji, kesempatan untuk doa dikabulkan semakin besar. Demikian pula iktidal, kemudian ketika sujud, kesempatan untuk apa? Meminta sebanyak-banyaknya. Anak dilatih untuk mengetahui betapa pentingnya masalah sholat. Sama saja dia sholat wajib, apakah dia sholat sunnah.
Semakin dia banyak sholat sunnah, maka apa? Dia akan semakin dicintai oleh Allah. Permintaannya akan dipenuhi. Permintaan perlindungan juga apa? Akan diberikan dan seterusnya. Pentingnya masalah sholat. Sholat memiliki faedah lebih dari 43 faedah. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apa? Wahum abna'u sab'i sinin. Ketika mereka usia 7 tahun. Baik. Sebagian ulama mengatakan usia 7 tahun ini adalah apa? Batas tamyiz. Tapi ini tidak betul. Sebagaimana dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam di dalam apa itu Majmu' Rasail beliau, demikian pula apa para ulama yang lain. Kenapa? Yang namanya tamyiz ini tidak sama antar manusia. Makanya di dalam syarahnya sendiri para pensyarah mengatakan ini bukan batasan baku, bahwasanya kalau belum 7 tahun maka dia belum mumayyiz dan tidak boleh dipukul. Kalau 7 tahun ke atas bahkan 10 tahun baru boleh dipukul. Tidak demikian. Tetapi apa? Rasulullah SAW sekarang tidak sedang membahas masalah usia tamyiz, tapi membahas masalah apa itu? Kesempurnaan tamyiznya. Yaitu apa? Tamyiz itu mulai tampak kesempurnaan ketika usia 7 tahun. Tahu ini sholat atau ini sedang apa? Sedang olahraga, anak mulai paham itu. Ini sedang ibadah. Bahkan apa? Anak 5 tahun boleh jadi dia paham, dan memang dia paham. Oh, ini ayah bukan sedang olahraga, nggak boleh diajak bicara, nggak boleh kita lewat di depannya. Anak paham. Menunjukkan apa? Tamyiz itu sebelum itu. Tetapi apa? Ini adalah awal kesempurnaan tamyiz. Dia mulai paham usia 7 tahun itu demikian. Dan ini pun kata para ulama bukan apa? Bukan ukuran yang pasti. Terkadang 5 tahun bahkan 4 tahun dia paham. Sebagaimana apa? Sebagian sahabat mereka mampu untuk mengetahui ayahnya sedang ibadah atau tidak, padahal mereka baru usia apa? Awal-awal 4 tahun. Cuma ini secara umum, awal kesempurnaan tamyiz adalah usia 7 tahun. Tapi ini baru apa? Tamyiz, belum sampai yang sempurna lagi 10 tahun, belum sampai 15 tahun. Tayyib. Kemudian dengan hadis ini para ulama mengalami apa? Perselisihan untuk menentukan berapa awal masa apa itu tamyiz itu, berapa tahun dia dikatakan mulai mumayyiz. Dikatakan mulai mumayyiz, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini berbeda. Ada sebagian orang, ada sebagian anak itu 2 tahun sudah mulai mumayyiz. Ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun baru mulai mumayyiz. Dan seterusnya. Bahkan apa? Sebagian fuqaha di dalam syarah hadis ini mengatakan apa? Ada yang sudah apa? Usia 20 tahun dia belum mumayyiz juga. Menunjukkan ini bukan batasan baku. Baik. Maka berarti kesimpulannya apa? Bahwasanya masalah mumayyiz ini tidak ditentukan dengan tahun. Tetapi apa? Ditentukan dengan qarinah yang lain. Nah, kemudian mereka berselisih para fuqaha itu. Apa qarinah dikatakan mumayyiz? Namanya mumayyiz yaitu memisahkan antara 2 perkara. 2 perkara ini apa? Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh sebagian ulama mengatakan apa? Dari sisi warna. Kalau dia mampu membedakan warna merah dan warna kuning, berarti dia mumayyiz. Yang lain mengatakan bukan masalah warna, tapi apa? Masalah jenis kelamin. Kalau dia tahu ini laki-laki dan ini perempuan, dia mumayyiz. Tapi apa? Ini awal-awal, bukan mumayyiz yang sempurna. Tayyib. Nah, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan apa? Dan ada cara lain dipakai oleh para ulama, yaitu perintah. Kalau misalkan dia disuruh ambilkan cawan berisi air, kalau dia mampu, berarti dia mumayyiz, tahu. Tapi kalau disuruh membawakan itu, ternyata dia membawa apa? Membawa gerobak, membawa pasir, berarti dia belum mumayyiz. Cuma apa? Main-main. Disuruh masuk rumah malah dia belok ke kiri. Karena apa? Lihat ada kucing sedang bermain, ikut. Itu belum mumayyiz namanya. Tayyib. Kalau dia sudah mulai mumayyiz, baru boleh jadi dia akan apa? Mampu mengetahui apa hikmah suatu pukulan. Kenapa saya dipukul? Oh, berarti ada sesuatu yang tidak disukai atau tidak diridhoi oleh orang tua. Kalau dia belum mumayyiz, tidak boleh dia dipukul. Karena apa? Dia tidak akan ada faedahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini, fungsi pemukulan adalah untuk apa? Untuk menghentikan dia dari suatu kesalahan. Kalau dia belum mumayyiz, nggak ada faedahnya dia dipukul. Tayyib. Apakah 2 tahun itu sudah mumayyiz? Boleh jadi sudah mumayyiz. Lihat case-nya. Kenapa? Tamyiz sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang sudah mampu membedakan warna, tapi belum mampu membedakan apa? Jenis kelamin. Ada yang sudah mampu membedakan ini dan itu, tapi belum mampu membedakan ayah atau ibu sedang ibadah atau sedang olahraga. Ini juga masalah tamyiz. Ada juga apa? Tahu semua itu, tetapi apa? Dia tidak tahu mana dosa dan mana pahala. Dia belum tahu. Tahu ini ibadah. Kalau ibadah orang tua sudah mengingatkan. Kalau ibadah itu kita nggak boleh mengganggu. Tapi kalau sedang borak-borak boleh.
Cuma anak belum tahu bahwasanya ibadah itu mendatangkan pahala, sementara kalau maksiat mendatangkan dosa, dia belum tahu. Ini juga apa? Tamyiz. Jadi tamyiz sendiri bertingkat-tingkat. Berarti apa? Dari sini kita mendapatkan faedah untuk perkara, untuk case yang dia sudah memiliki tamyiz, maka boleh dia mengalami pemukulan kalau memang dinasehati itu dia degil. Tapi untuk perkara yang dia belum memiliki tamyiz tentang itu, tidak boleh dia dipukul. Tentang masalah apa contohnya? Yaitu melemparkan batu, membalingkan batu ke apa? Ke cermin. Ini tidak perlu menunggu 7 tahun, bahkan 5 tahun pun dia tahu, asalkan dilatih. Maka boleh jadi untuk masalah cermin dia boleh dipukul. Kalau apa? Kalau dia masih ingin melemparkan batu ke cermin dan dinasehati masih degil, dia boleh dipukul walaupun usianya baru 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Tapi untuk masalah dia tahu ikhtilat dosa, dia nggak akan tahu. Nah, jangan dia dipukul untuk sekedar masalah tidak tahu ikhtilat itu dosa. Dia terkadang masuk ke apa itu musola nisa, padahal dia sudah 5 tahun. Wajar, namanya masih 5 tahun, dia belum tahu syariat. Jadi untuk case yang dia sudah mumayyiz, dia boleh untuk mengalami pemukulan. Tapi untuk case yang dia belum mumayyiz dalam case itu, maka jangan dia dipukul. Tayyib. Nah, makanya di dalam masalah sholat ini Rasulullah tidak mengizinkan pemukulan kecuali setelah apa? 10 tahun. Padahal boleh jadi dia boleh dipukul untuk case yang lain, case yang dia sudah mampu membezakan. Tapi apa? Untuk usia 7 tahun ini adalah baru apa? Perintah apa itu kata para ulama, yaitu apa? Yaitu tajrib, tajarrubah, yaitu apa? Pelatihan. Hikmahnya apa? Agar ketika dia mencapai 10 tahun dia sudah apa? Dia sudah terbiasa untuk sholat. Sehingga apa? Dia kalau dia tidak sholat maka dia dipukul walaupun belum sampai wajib hukum sholatnya itu. Tapi dipukulnya adalah untuk ta'dib, yaitu apa? Untuk pendidikan, bukan untuk penyiksaan. Nah, kalau dia 10 tahun pun sudah terlatih, karena 10 tahun sudah mulai apa? Sudah mulai degil, sudah mulai banyak bicara dan mulai boleh jadi dia lari dan melawan orang tua, boleh dia dipukul kalau sudah 10 tahun. Tapi bukan untuk apa? Bukan untuk menyiksa, tapi sekitar pelatihan, tahu bahwasanya ini sholat adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Sampai orang tua yang sangat sayang pada saya pun dia memukul saya. Oh, ini berarti sholat ini penting ini, dan seterusnya. Baru kemudian apa? Menjadi wajib yang betul-betul wajib. Wajib apa itu? Wajib yang kalau dia meninggalkan itu dosa kalau dia sudah apa? Sudah balik. Kemudian para ulama membahas kalau dia sudah balik, kemudian apa? Dia masih degil, tidak mau sholat dan dipukul pun tidak mau, bagaimana? Dipukul pun tidak apa istilahnya? Tidak berhenti dari maksiatnya tadi, tidak, dan juga dia tidak mau sholat, maka bagaimana caranya? Apakah dibiarkan? Kata Syekh Utsaimin, enggak dibiarkan. Tapi apa? Demikian pula kata Syekh bin Baz, laporkan kepada pihak yang lebih kuasa, yaitu apa? Mungkin dari pihak pemerintah dan sebagainya. Dan ini adalah apa? Kewajiban pemerintah. Seandainya pemerintah mau menjalankan amanah, masalah sholat ini harus mereka apa? Tunaikan, dan harus mereka apa? Wajibkan. Bukan hanya sholat Jumat, tapi apa? Kewajiban 5 kali sehari. Karena apa? Boleh jadi anak yang sudah balik badannya kuat. Nah, orang tua justru apa? Dianggap remeh. Orang tua jangan mendiamkan, tapi apa? Laporkan kepada polis dan sebagainya. Masalahnya kalau polis bilang, saya juga nggak sholat. Nah, ini polisnya juga harus mukul diri sendiri. Memenjara diri sendiri. Baik. Ini adalah apa? Memang pendidikan agama harus lebih dikuatkan lagi. Baik. Kemudian apa? Wa fariqu bainahum fil madaji. Kalau sudah 10 tahun, pisahkan mereka di dalam apa? Di dalam tempat tidur mereka. Jangan dicampur, tapi apa? Dikasih pembatas. Pembatas tidak selalu berupa apa? Bilik khusus. Tapi apa? Apa saja yang mungkin ketika mereka tidur itu mungkin untuk menghalangi mereka, jangan sampai mereka jadi berpelukan dan sebagainya. Mungkin dengan apa? Bantal peluk yang besar, atau mungkin dengan apa istilahnya itu, kayu pembatas setinggi 1 jengkal dan semacamnya. Itu sudah cukup. Baik. Hikmahnya kata para ulama adalah agar mereka itu tidak diganggu oleh setan, karena namanya sedang tidur, akalnya sedang tidak berfungsi. Tahu-tahu apa? Dia sudah berpelukan. Nah, mimpinya mimpi yang lain, tapi yang dipeluk adalah apa? Saudarinya sendiri. Ini jangan. Karena apa? Setan akan berusaha merusak. Dan itu kita dapatkan bahkan di damaj itu. Ketika di dalam dars ada anak-anak yang main-main dengan saudaranya sendiri, tapi kita curiga ini sepertinya bukan mereka. Sepertinya setan mulai apa? Mempermainkan. Mereka nggak gila, tapi apa? Namanya belum berakal. Nah, orang tua pun mulai heran. Sepertinya ini sudah melampau ini, main-main peluk-pelukan dan lain-lain, padahal masih baby. Maka mereka dipisah. Anaknya nggak salah, namanya apa? Masih anak-anak, tak paham. Cuma permainannya melampau.
lama-lama semakin aneh. Baik, kemudian apa dipisah. Setelah itu nanti main biasa lagi nggak masalah. Mereka tidak gila, cuma apa? Namanya masih anak-anak, akalnya belum kuat. Boleh jadi dia digerakkan oleh setan. Sebagaimana apa? Kisah masalah adab makan itu. Yang Rasulullah memegang tangan apa itu? Anak perempuan kecil. Rasulullah mengatakan dia sedang digerakkan oleh setan. Saya melihat tangan setan ada di dalam tangan dirinya dan juga apa? Tangan si badui itu. Badui yang sudah besar pun ternyata apa? Boleh digerakkan oleh setan karena apa? Akalnya yang kurang, tidak dididik dengan apa? Agama yang baik. Setan boleh menggerakkan dia, padahal statusnya bukan orang gila. Baik, oleh karena itulah dalam keadaan akal sedang tidak ada, yaitu dalam keadaan tidur, mereka dipisahkan tempat tidurnya atau tempat tidurnya sama, tetapi apa? Dikasih pembatas. Baik, ini semua adalah dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, dari akhlak yang buruk dan seterusnya. Mereka dilatih untuk menjauhi faktor-faktor perusak dan mereka dilatih untuk apa? Menjalin hubungan yang bagus dengan roh mereka. Ini adalah inti dari pembahasan hadis tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.